Ya, selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 5 Maret 2024. Tanaman saya umur 33 hari setelah tanam. Seharusnya saya lakukan pemupukan keempat kemarin pada umur 32, tetapi sore hari itu terjadi gerimis yang awet sepanjang selepas zuhur sekitar jam 2 itu sampai sore gerimis terus menerus, sehingga saya tunda pemupukannya saat ini. Pupuk yang saya gunakan ini agaknya akan saya kurangi dosisnya, terutama KCL-nya. Untuk NPK Yaramila Winernya tetap seperti pada pemupukan ketiga yang juga melalui metode kocor. Yang kita lihat, tanaman pucuk kuningnya tidak bisa berhenti total sejak kena serangan umur 19. Jadi mulai umur 20 sampai hari ini itu tiap hari saya lakukan penyemprotan. Idealnya pagi sebelum matahari sinarnya menjadi panas, tapi kadang-kadang ya agak kesiangan begitu. Nah, itu penyemprotan fungisida dan insektisida tiap hari saya aplikasikan. Dosisnya masing-masing ya 4 sendok, kontaknya 4 sendok, sistemiknya 4 sendok. Kemudian insektisidanya juga rata-rata 4 sendok, baik cair maupun, kalau cair 4 sendok Abamectin dari Agrimek, kalau metomil dari MTM itu 2 sendok. Tapi tetap saja tidak tertolong, ya agak menahan lah pucuk kuning menjadi melorot. Kalau teman-teman mengikuti video saya sejak lama, pada Mei 2023 itu sepanjang bulan Mei terjadi hujan di daerah kami. Kemudian menginjak Juni itu beralih ke musim kemarau, dan tanaman saya saat itu sampai umur 45 hari belum pucuk kuning pada tanggal 31 Mei. Sampai panen juga bagus. Kalau ada pucuk kuning kemudian di umur 45 itu seharusnya sudah wajar, tapi waktu itu belum. Jadi saya spray gandasil buah sampai 6 sendok waktu itu supaya cepat menguning. Nah, saat ini kondisinya sebaliknya, meskipun musim hujan tapi kadang ada jeda panas sekali begitu, 3-4 hari, dan akibatnya kita lihat bersama, ada beberapa yang parah di situ menguning, tapi ada juga yang ya masih kategori wajar lah. Nah, ini tanaman di bekas pematang yang sangat keras, tumbuh bagus juga. Pematang atau galengan ini saya cacah menggunakan mesin potong rumput hanya 2 kali, satu ke sana, satu ke sini. Artinya tanah di sini sebenarnya bagus ya. Kalau sekarang begitu banyak jamur ini saya tidak tahu, karena ini bekas lahan cabai merah keriting yang tidak saya rawat sih. Jadi begitu banyak penyakit, kalau boleh saya tafsirkan, ini ada trotolnya, kemudian apa ini ya,
Kalau layu fusarium atau moler nggak ada, tapi busuk daun ada, kemudian antraknosa mungkin. Nah ini nggak tahu lagi upaya saya apa, karena fungisida yang mahal juga sudah saya terapkan berganti-ganti. Biasanya hanya 3 paket, sekarang 4 paket. 4 paket maksudnya 4 pasang. Jadi misalnya Senin fungisida kontak dan sistemik yang merek ini, besoknya fungisida kontak dan sistemik merek lain, besoknya lagi merek lain lagi, besoknya merek lain lagi dengan bahan aktif yang juga berbeda-beda. Tapi memang untuk Thyssen, Antrakol, dan Mancozeb itu kan meskipun berbeda bahan aktifnya, tetapi cara kerjanya sama, dari golongan 3. Jadi hanya bersifat protektif. Ya, ada yang parah juga seperti ini. Ya nggak banyak sih. Ini kayak saya kira ini, ya saya curiga sih embun upas kalau memutih begini. Embun tepung atau downy mildew atau Peronospora destructor. Seperti itu, banyak penyakit kali ini. Ya semoga dengan pemupukan yang agak menonjolkan unsur kalium bisa lebih cepat berumbi, sehingga bisa dipanen lebih awal sebelum daunnya tidak kuat. Nah ini teman-teman, pupuk yang saya gunakan untuk drum 120 liter. Ini bisa dipakai untuk 6 jerigen. Volume jerigen ini 20 liter, jadi 6 jerigen. Untuk satu drum ini saya pakai NPK Yaramila Winner 2 timba. 2 timba itu berarti 10 kilo. 10 kilo begini. Kita campur. Kemudian satunya kita masukkan. Ini timbanya nggak baru tapi masih utuh. Kalau pemupukan ketiga kemarin kan rusak. 10 kilo NPK masuk. Selanjutnya 5 kilo KCl. 5 kilo berarti 1 timba lah. Nanti saya tambah lagi 1 timba CaCO3 atau kalsium karbonat atau kalsium bangunan. Ini kalau saya mengerjakan sambil ngerekam agak ribet dan nggak bawa tripod, maka ya keterangannya begitu. Untuk drum 120 liter itu saya isi 10 kg NPK, 5 kg KCl dan 5 kg kalsium bangunan yang lembut. Nanti diaduk, kemudian dimasukkan ke jerigen ini pakai torong begitu. Nanti dikocorkan ke sela-sela tanaman secara merata. Pada pemupukan pertama itu saya menghabiskan 13 kempu atau jerigen. Kemudian yang kedua 14 kempu atau jerigen, yang ketiga 15 kempu, yang keempat ini nanti tidak tahu, kira-kira ya 15, antara 15 sampai 16. Jadi ini unsur K-nya dalam KCl saya kurangi. Kalau pemupukan ketiga itu kan 10 kg NPK dan 10 kg KCl, jadi 1:1, dan saya kira tidak ideal itu. Idealnya sih sebenarnya maksimal itu 1 NPK banding setengah KCl untuk pemupukan ke 3 dan 4. Kalau pemupukan tahap 1 dan 2 saya kira cukup perbandingannya 1 NPK dan setengah saprodap. Saprodap kandungannya kita tahu adalah fosfat, kemudian sulfur, dan apalagi lupa, nitrogen N. Jadi saya kira itu
setengahnya saja maksimal dari NPK. Rasionya begitu. Untuk kalsium mutlak perlu dimasukkan ketika musim hujan untuk menaikkan pH tanah. Apalagi yang mungkin bisa saya bagikan ya. Ya, kita sambung lewat diskusi di kolom komentar kawan-kawan. Semoga tanaman ini ya setidak-tidaknya sudah berumbi besar begitu pada umur 50 hari. Kalau tidak kuat ya tidak tahu, tapi semoga kuat lah. Dongo dinongo saling mendoakan kawan-kawan. Demikian saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.